Onyx Radio 86,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, balik lagi bersama narasumber kita hari ini. Ada Bapak Haji Ahmad Basir selaku CEO Permata Abadi Group. Berarti ini travel Bapak ya? Travel juga ada travel. Nah, kalau dari sektor travel nih Bapak, mengenai new normal seperti apa? Ya, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah mulai ada pergerakan gitu untuk travel umum ya. Nah, kayak tiketing apa semua kan udah mulai gitu. Kemudian rencana sudah mulai ada nanya-nanya perihal objek wisata yang sudah mulai terbuka dan seterusnya. Tapi kalau yang travel umrohnya itu sampai saat ini kan belum, masih sebatas untuk mempertanyakan seperti apa kondisinya di tanah suci, seperti apa, kapan kira-kira bisa berangkat dan seterusnya. Tapi paling tidak sudah mulai ada untuk ikut mendaftar, itu menanyakan. Sehingga sudah mulailah ada pergerakan, tinggal nanti kita menunggu apa yang menjadi kebijakan, keputusan dari pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi perihal kapan bisa dimulai perjalanan umrohnya. Tapi untuk tiketing, alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kan sekarang kan kita sudah lihat sudah mulai ada penerbangan baik dari Balikpapan keluar Balikpapan atau dari luar masuk ke Balikpapan. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang cukup menggembirakan buat kita. Dengan new normal ini sudah mulai ada pergerakan ekonomi. Oke. Terus juga tadi kata Bapak kan ada pergerakan, udah mulai pergerakan sambil menunggu kebijakan dari pemerintah. Nah, sambil menunggu apa sih yang dilakukan oleh bisnis Bapak? Ya, sekarang ini kan kita banyak berinteraksi dengan calon jamaah kita, kemudian termasuk jamaah kita yang sudah pernah menggunakan travel kita untuk beribadah umroh dan haji, untuk sharing informasi gitu. Karena ya selama ini memang, tapi walaupun secara virtual, kita mungkin ada beberapa kegiatan ceramah apa dan seterusnya, memberikan himbauan, itu semua kita sudah lakukan di internal. Cuma sekali lagi tidak banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini. Cuma hanya sekedar memberikan informasi yang memungkinkan untuk bisa jadikan bahan acuan buat saudara-saudara kita atau jemaah-jemaah kita atau calon jemaah kita untuk mendapatkan informasi yang real. Karena kan ada juga sekarang berita hoax dan seterusnya kan. Jadi itu untuk membantu pemerintah supaya mengurangi ada berita-berita yang tidak sesuai realnya gitu. Jadi kita diharapkan untuk bisa hadir, membantu memberikan informasi yang jelas gitu. Oke. Jadi itu dia sahabat Onyx, memang dari bisnis Bapak sendiri udah mulai bekerja gitu Bapak ya. Nah, betul. terus untuk di Balikpapan lah Bapak, itu seperti apa? Sangat menarik lah di Balikpapan Timur itu. Di kiri kanannya jembatan, ya ada perkampungan, kan bisa kita sulap di situ untuk ada tempat pelelangan ikannya. Kita bisa mungkin di atas perahu makan siang atau apa dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang unik dan murah gitu. Baik. Itu sebenarnya ide-ide kreasi yang menurut saya yang bisa dikembangkan. Saya juga berharap suatu saat setiap kecamatan itu apa sih, kenapa tidak ada sesuatu yang luar biasa menurut saya yang punya potensi dari sisi kita bicara pariwisata ya. Masing-masing kecamatan kita coba lihat potensi apa yang bisa kita kembangkan di masing-masing kecamatan itu. Contoh mungkin selama ini kita lihat ada wisata alam gitu ya, ada mungkin perkebunan, kemudian ada mangrove, kampung di atas air gitu. Ya kemudian ada wisata kota, destinasinya ya, ada destinasi wisata sejarah, museum, dan itu kan semua bisa dikembangkan, tinggal kita mau di mana gitu. Sehingga saya berharap ke depan, mudah-mudahan ke depan itu akan ada objek-objek wisata yang andalan dari masing-masing kecamatan. Amin. Nah, itu tuh kan sesuatu yang bisa kita buat. Kalau tidak bisa secara alami, kan kita bisa ciptakan, kita bisa buat, tapi benar-benar yang tidak perlu terlalu wah, tapi ada nuansaatnya di situ, nuansa seninya di situ, sehingga orang lihat wow gitu kan. Kan tidak harus sesuatu yang mewah gitu. Nah, seperti sejak awal saya sampaikan, saya pertama di Balikpapan itu ingat sekali kebun sayur. Kebun sayur itu kan pemikiran kita dulu, kebun sayur itu adalah tempat jual sayur. Iya. Ternyata kan manik-manik. Benar. Yang itu kan kerajinan. Nah, kenapa itu kita tidak buat tempatnya dibuat ada seperti kayak ikon gitu, unik gitu. Dan seorang datang, kalau tidak ke Balikpapan tidak sah kalau tidak ke kebun sayur. Dulu kan seperti itu. Iya. Tapi kan sekarang rasa-rasanya sudah mulai tidak terkenal. Nah sekarang cobalah itu kita coba bisa bangkitkan. Tapi tinggal kemasannya. Dengan kita mendudukkan semua penggiat-penggiat wisata, ayo duduk mikirkan kemasan apa yang kita bisa buat supaya ini bisa lebih wah gitu. Dengan biaya yang murah loh ya. Kita bicara biaya yang murah, apalagi suasana seperti ini.
Sama juga Sumur Matilda, kenapa nggak dijadikan objek wisata, sejarah dan seterusnya. Kemudian coba kita lihat tadi malam saya diskusi sejarah atau mungkin ya sejarah Balikpapan gitu. Atau mungkin sesuatu tugu yang agak unik gitu. Coba kita lihat Balikpapan Barat. Baik. Lampu merah. Di situ kan ada di tengah-tengah itu kan ada kayak valve apa gitu, itu kan penguburan minyak kan. Tapi ada yang tahu nggak apa namanya itu? Apa fungsinya kan? Nggak ada yang tahu. Karena itu etnik loh. Itu ada sesuatu yang menurut saya sering, bahkan nggak usah jauh-jauh, kita sendiri nggak tahu itu apa. Paling cuma sebatas besi diongkokkan itu, padahal itu adalah sesuatu yang bisa jadi objek wisata untuk edukasi. Cara mengedukasi seperti apa Bapak? Biar masyarakat luas Balikpapan ini melek akan sejarah-sejarah yang ada di Balikpapan, ternyata banyak banget. Kita kan tidak boleh menghilangkan sejarah. Alangkah naifnya seorang anak bangsa ini kalau dia tidak mengenal dan tidak mengetahui sejarahnya. Kita di Balikpapan banyak perjuangan kayak tugu kayak tugu beruang, kemudian monumen, kemudian ada ya Australia gitu, itu kan bisa dijadikan, untuk Australia bisa dijadikan salah satu objek sejarah. Tapi kita mencoba mempermak itu, kita masuk di dalam seperti kayak kita di masa itu. Bukan sekedar kita datang lihat, contoh ya, kita lihat beberapa tempat kayak destinasi religi yang ada di Jawa Timur. Padahal yang kita lihat kan kuburan. Kuburan apa sih? Paling cuma misalnya selesai. Tapi sebelum masuk kan kita disuguhi dengan informasi apa dan seterusnya. Ya kan, sambil jalan kita oh wow. Sampai dalam kan cuma kuburan aja. Padahal yang sebelumnya inilah yang kita harus gali supaya ada suatu nilai wisata, nilai yang itu bisa kita jual sehingga ke depan nanti nggak susah. Wow, nggak jadi susah. Luar biasa. Tapi sekali lagi ingat, tidak boleh hanya diserahkan ke pemerintah saja. Semua penggiat wisata yang konsen dengan pariwisata di Balikpapan harus ikut terlibat bersama-sama, mendiskusikan kita mau buat seperti apa, sehingga bangunan-bangunan yang menjadi infrastruktur pariwisata itu benar-benar bangunan yang ya ada nilai yang bisa kita tawarkan sehingga orang bisa datang. Wow. Jadi maunya meluas gitu Bapak ya. Maunya Balikpapan juga bisa nih seperti kota-kota yang punya sejarah-sejarah. Nah, jadi hal-hal simpel yang tadi Bapak bilang, mulai dari kecamatan-kecamatan mungkin bisa memberikan wisata-wisata gitu Bapak ya. Ada satu lagi. Apa tuh mungkin, Bapak? Silakan. Ini saya nggak tahu ini apakah idenya ini ide yang, tapi rasanya sih masuk akal sih, menurut saya sederhana. Coba kita lihat di sampingnya Aston, di belakang tuh, pinggir laut. Itu kan kampung di atas air, di situ kan ada tempat untuk makan di belakang tuh. Di belakang. Kenapa kita tidak buat di situ suatu kegiatan-kegiatan kunjungan gitu untuk makan siang atau apa? Tapi dia harus orang lewatin rumah kiri kanannya lihat supaya dia bersih, agak unik gitu, sehingga masuk sambil jogging gitu, lihat rumah, tapi bersih. Bahkan mungkin di sekitaran sana kalau perlu untuk menyiapkan makanannya orang-orang itu, warga-warga sekitaran sana. Tapi memang harus disentuh kan. Karena kan tidak semua pasti bisa. Tapi kalau kita edukasi pasti bisa pasti pintar-pintar lah. Yang penting jelas nanti outputnya akan jadi apa. Berarti nge-brandingnya harus jelas ya Bapak ya? Oh iya, dimana kan pasti harus. Nah, bisa Bapak jelaskan sama sahabat Tony juga tentang nge-branding supaya menjelaskan untuk menaikkan harga tersebut? Iya kan, yang pertama kan kita harus pastikan dulu dari infranya kan. Mungkin kita undang beberapa penggiat wisata datang ke tempat sana, ngelihat potensi yang ada. Ayo kita pikirkan apa yang kita bisa buat dengan potensi yang ada ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan, baru kita pikirkan, kita diskusikan. Bahkan kalau perlu kita berdiskusi bersama-sama pemerintah. Baik. Ayo kita buat ini, kita buat sesuatu yang agak unik. Di tempat lain bisa jadi mungkin orang datang, mungkin gang-gang itu kita pakai tempat untuk naik sepeda, lihat masuk di rumah orang kan? Iya benar Pak. Ya bayar dong kan itu, masuk harus bayar. Sehingga nanti di situ akan ada penghasilan. Harus aktif gitu, sehingga masyarakat kita, warga kita tidak banyak waktu untuk memikirkan sesuatu yang negatif. Wow, kan, gitu. Luar biasa. Itu kampung di atas air kan bisa, Balikpapan Barat. Tapi saya pernah ke belakang, di belakang itu tadi yang saya bilang di depan Marconi ya, sampingnya Aston itu, di belakang itu bagus loh. Saya juga bukan hanya di Kelandasan ini, di situ bagus. Cuma belum dipermak sedemikian rupa. Kalau perlu nanti buat masakan rumah-rumah yang ada di situ, atau warga yang ada di situ. Makanannya itu yang sederhana tapi ya sehat. Sederhana tapi khas daerah situ gitu Bapak ya. Luar biasa.
Tadi sudah di 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, di sesi terakhir ngobrol bersama narasumber kita hari ini Bapak Haji Ahmad Bashir. Tadi udah kita bahas tentang bantuan-bantuan juga ya Bapak ya, atau program-program ke depan yang Bapak akan lakukan untuk Kota Balikpapan pastinya. Nah, kalau ngomongin bantuan, ada nggak sih bantuan Bapak yang memang ini penting banget nih gitu, ini nih kayaknya Bapak banget gitu? Silakan Pak. Ya kan ada beberapa bantuan memang yang kita serahkan ke masyarakat, ke warga kita benar-benar membutuhkan. Tempoh hari kita ada bangun atau bedah rumah gitu. Ya memang warga kita benar-benar membutuhkan. Tapi sekali lagi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah kota supaya kita tahu benar-benar tepat sasaran. Kita juga ada bantu beberapa bantuan-bantuan yang sifatnya material ke masyarakat kita yang sebentar lagi membangun rumah yang kita lihat kemarin ada masalah longsor, kemudian ada juga kebakaran dan lain-lain. Alhamdulillah tim kami turun langsung ke lapangan. Banjir juga seperti itu. Jadi saya mengajak semua dari kita pasti mampu untuk berbuat sekecil apapun itu untuk kebaikan bersama. Saya yakin pasti ada nilainya. Dan itulah yang menginspirasi kami sehingga kami tetap turun di bawah, turun ke masyarakat untuk memastikan itu semua. Dan yang tidak kalah pentingnya ke depan itu memang kita berharap bagaimana potensi yang ada ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Walaupun minim potensi, tapi kalau kita buat sedemikian rupa, kita permak sedemikian rupa, saya yakin akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Artinya sesuatu yang mungkin awalnya nilainya tidak harganya tidak seberapa gitu, tapi karena disentuh dengan sentuhan yang benar-benar memang nilainya bisa dijual, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga di sini sangat dibutuhkan peranan dari semua orang di antara kita yang punya kemampuan di situ. Jadi harus duduk bersama untuk memastikan supaya nanti hasilnya pun luar biasa. Baik. Karena tidak bisa diserahkan hanya 1-2 orang saja. Bantuan-bantuan itu sekarang yang sudah turun, sudah normatif lah. Bantuan sembako dan lain itu yang sudah biasa kita lakukan. Kita memberikan bantuan-bantuan yang memang bisa mendukung program pemerintah itu new normal ini juga sudah kita lakukan. Dan ya ada yang sifatnya emergency, kebakaran, kemudian longsor, kemudian ada rumah yang kayak kemarin kena longsoran, ya kita ikut ke dalam. Tapi memang ya ada yang mungkin terpublish, ada yang tidak, tapi bagi kita ya jalanin saja yang bisa kita jalani. Oke. Nah, untuk syarat-syaratnya mendapat bantuan dari Bapak Haji Ahmad Bashir itu gimana sih Pak? Di bawah itu ada tim kita, ada bergerak ke masing-masing RT untuk benar-benar mengecek bahwa di bawah ada masyarakat kita yang butuh bantuan, ya secara otomatis tim saya bergerak ke sana. Dan itu sudah berjalan dan sebenarnya sudah lama berjalan, tapi memang tidak terpublish. Dan kita lihat kayak di timur kita ada bangun rumah untuk warga, kemudian juga ada di barat, kemudian ada di selatan, ada juga ada bantuan material. Dan semua kita lakukan memang karena kita anggap seberapapun yang kita bisa berikan, kalau toh memang itu ikhlas kita berikan, yang salah akan bernilai gitu. Nah, itu untuk bantuan dari bedah rumah itu berapa lama sudah Pak kegiatannya? Kegiatannya itu kita sudah hampir setahun ya. Tahun lalu kita buat itu. Kalau yang kemarin baru-baru juga 2 tahun lalu juga kita ada buat. Wow, dananya dari Bapak sendiri nih. Dana. Dana dari kantong sendiri, kan memang dari usaha yang saya lakukan selama ini memang kita ada persiapkan itu khusus untuk ke sosial gitu ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan usaha saya yang selama ini saya jalankan sejak 17 tahun yang lalu, sejak tahun 2005 efektif sampai sekarang, itu memang kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berbagi. Jadi kita siapkan 2,5% dari semua infus kita, itu kita sisipkan untuk berbagi ke warga kita atau ke orang-orang yang memang membutuhkan, tanpa terkecuali. Rumah ibadah kita bantu bukan hanya muslim, tapi non muslim juga kita bantu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget soalnya memang. Terus dari Bapak sendiri, ini kan tujuannya kenapa sih Pak? Kok malah milih untuk bedah rumah? Rumah itu sesuatu yang berarti menurut setiap orang gitu. Sering kita dengar rumahku itu adalah surgaku kan? Benar. Kalau kita sudah ada rumah, bangun rumah, berarti kita sudah lihat bahwa itulah kehidupan gitu. Artinya kita butuh keteduhan. Sehingga ya pemerintah atau pemimpin ke depan harus bisa memberikan keteduhan, kenyamanan gitu. Sehingga masyarakat kita merasa bahwa diayomi, dilindungi gitu. Kalau itu sudah terbentuk, saya yakin apapun program yang kita berikan, insya Allah akan jalan dengan sendirinya.
Karena kenapa? Bukan hanya disentuh dengan akal kita, pikiran kita, tapi juga harus disentuh dengan hati kita. Wow, sentuh dengan hati itu yang paling tepat ya Bapak. Iya. Nah udah sejauh ini udah berapa rumah Pak? Ya lumayan lah. Ya. Nggak mau disebutin lagi sahabat Onyx. Lumayan lah. Berarti banyak Bapak ya? Yang pastinya sudah lebih. Ada beberapa yang tersebar. Tapi itu saya sudah lakukan dari dulu. Dari sejak awal Bapak, justru Iya. sejak awal. Emang niatnya pengen ngebantu hal tersebut ya Bapak? Cuma memang ada yang full satu rumah, ada cuma material kan sementara ini terbentur dengan anggaran, dengan biaya kita bantu. Jadi ya tidak harus rumah gitu ya. Ada juga yang sementara dalam pemeliharaan rumahnya mungkin atapnya rusak dan terusnya kita bantu. Oke. Jadi konotasinya itu membangun rumah tidak semua rumah dari awal, tapi ada juga yang benar-benar kita bangun dari awal. Nanti mikirnya dari awal lagi setukang-tukangnya lah. Ada juga ya. Oh, ada juga. Ada juga dari awal, mulai dari semuanya. Semuanya, benar-benar semuanya. Kita bangun. Ada. Oke, jadi itu dia sahabat Onyx, luar biasa banget. Benar-benar tujuannya memang masyarakat luas, masyarakat Balikpapan ini merasakan gitu Bapak ya. Oke, terakhir Bapak, Ya. dari kita kembali lagi ke bisnis ya Bapak di Balikpapan. Harapan kedepannya dari bisnis Kota Balikpapan dan juga Indonesia lah Bapak seperti apa? Ya pasti semua pebisnis akan berharap mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat pulih kembali. Amin. Sehingga pergerakan ekonomi bisa bergerak betul-betul bisa kembali normal. Bukan tatanan baru, tapi rasa-rasanya sekarang ini belum ada yang bisa menjamin akan kapan berakhir ini, sehingga ya kita buatkan tatanan baru, keseimbangan baru. Sehingga membuat keseimbangan baru itu kan tidak bisa serta-merta satu tahun selesai, enggak. Tapi saya yakin dengan kita seperti mungkin apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa kita berdampingan dengan COVID, artinya kan berarti kan ada keseimbangan baru, ada suasana baru. Ya dengan pengalaman-pengalaman 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, saya akan pasti yakin akan muncul ide-ide kreatif baru dalam berusaha. Nah, sekarang kan kita sudah lihat, dulu tidak pernah kita membayangkan setiap saat harus Zoom. Sekarang kan sudah lama. Kita baru kenal sekarang Zoom, padahal sudah lama. Ternyata itu efektif, efisien. Oke, efisiennya seperti apa Pak? Ya posnya kayak sekarang saya, mohon maaf, sering kan orang saya datang dari Brau, dari kilo sana untuk rapat. Sekarang tidak perlu. Berapa yang bisa diirit, berapa efisien, tidak perlu menggunakan bahan bakar dan seterusnya. Perlu menggunakan tiket dan seterusnya, dan sama hasilnya. Sama hasilnya. Presentasi ya sama. Tunjukkan hasilnya, kan yang perlu kan kita butuhkan bagaimana outputnya gitu. Prosesnya oke, tapi tidak kalah pentingnya adalah outputnya seperti apa. Wow, jadi benar-benar memaksimalkan waktu. Oke, kalau gitu sahabat Onyx, terima kasih banyak udah stay bareng Raditya Indrani, dan juga terima kasih Bapak Haji Ahmad Basir udah mampir ke Onyx Radio. Silakan diminum Bapak, ini spesial dari Makanja loh. Terima kasih. Dari Makanja nih Bapak ya. Oke, kalau gitu sahabat Onyx, terima kasih banyak. Raditya Indrani pamit, Bapak Haji Ahmad Basir juga pamit. Tetap semangat dan pastinya salam sehat semakin baik ya Bapak ya. Oke, kalau gitu thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Onyx Radio.